Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Kasih-Mu seperti tingginya langit, semakin tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang malu, demikian tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra tak pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian
kasih Bapa sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus itu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra yang berlaku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari saya rindu jemaat saja, nyanyikan refnya dengan senang hati. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dalam tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, semuanya. Oh
bersatu. Kami rasakan sekarang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik ya. Dan tiba saatnya kita akan memuji, memuliakan namanya dengan suara yang luar biasa. Semangat dan luar biasa. Saatnya kami bertemu.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Biasa penyakitnya siang hari ya, no? Matanya abot Bapak Ibu. Tapi jangan terbawa oleh itu karena kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan, amin. Yang mau bergoyang silakan, biar jangan sampai ngantuk gitu Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Terima kasih. Penduduk tinggiku naik, 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 mencari Udah capek Bapak Ibu Saudara? Belum ya? Baru dah. Soalnya saya sudah habis Saudara. Tapi luar biasa Tuhan, hidupku sekarang ku persembahkan. Haleluya. Jangan dengan semangat. Karena kita akan merupakan yang memberikan hidup kita sebagai persembahan terbaik dan terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Cinta padamu, Yesus, karena bersamamu tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita siapkan kita untuk mendengarkan sebagian dari lebih dalam lagi. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu, amin, haleluya, di setiap musim hidup.
Terima kasih Tuhan. Inilah sebagai pengakuan kami di hadapan hari hadirat-Mu ya Bapa lewat ujian ini Tuhan. Ketika saat ini kami ada di kealpaan-Mu ini Tuhan, kami rindu dengan segala isi hati kami untuk dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah mengagungkan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Engkau mau isi hati kami, isi pikiran kami dengan firman-Mu yang hidup itu Tuhan, agar setiap langkah kami senantiasa dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah COVID yang sedang merajalela di muka bumi ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, kami hadir dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga setiap rahasia dari surga boleh datang kepada kami lewat hamba-Mu pada pagi siang hari ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari itu. Engkau berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa beribadah di tempat ini. Saya sudah hampir 3 bulan tidak pernah ibadah di dalam gereja. Ya, ibadah di rumah online itu rasanya beda dengan di gereja, gitu ya. Setuju ya? Setuju. Ya, jadi kalau kita punya kesempatan untuk ibadah seperti ini, maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Karena ada waktunya di mana orang percaya tidak bisa berkumpul lagi di dalam gereja seperti ini. Ya, contohnya kita di lockdown 3 bulan saja, itu udah susahnya, babak belurnya, rohaninya itu minta ampun. Ya, oleh sebab itu, ya biarlah kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita ada di sini semua karena dorongan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, kita bisa kuat semuanya. Saya percaya semua karena tuntunan Roh Kudus. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Di layar kelihatan kurang gitu sempurna ya. Saya akan ulang baca ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dengan seorang yang orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari pembacaan Alkitab ini saya akan mengangkat satu tema yang baik sekali menghadapi tantangan. Saya percaya kalau kita bisa kuat di tengah-tengah dunia ini, itu semuanya melalui satu proses. Dan proses itu adalah tantangan hidup yang kita alami setiap hari. Ada kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi setiap hari. Itu yang membuat saya percaya kita juga bisa kuat sampai saat ini. Nah, kalau kita baca dari ayat ini, ya apa yang membuat
kita kuat. Ayat 4 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas dasar batu. Di ayat ini dikatakan seorang mendirikan rumah. Apa pengertian rumah di dalam ayat ini? Rumah memberikan pengertian kepada kita bahwa rumah itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Rumah itu menggambarkan kehidupan Anda dan saya, di mana kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib itu. Sehingga kita berkata bahwa hidupmu itu bukan milik kamu lagi, tetapi Kristuslah yang menjadi pemilik hidup kita karena Dia telah bayar lunas, bukan? Lah, kalau misalkan Kristus itu sudah bayar lunas, rumah itu, masihkah orang lain bisa mengotak-atik rumah itu? Misalkan begini, saudara beli rumah dari seseorang. Apakah orang yang menjual rumah itu kepada saudara, orang itu masih bisa otak-atik misalkan, wah catnya ini kurang bagus, saya ganti dah. Atau perabot-perabotnya ini kurang bagus, maka perabotnya saya ganti. Masih bisa yang telah menjual itu, ya bisa otak-atik rumah yang saudara jual? Enggak. Demikian halnya dengan Yesus. Dia telah membayar lunas di atas kayu salib, maka hidup kita adalah milik Kristus. Amin. Amin. Hidup kita adalah milik Kristus. Ini gambaran yang pertama tentang rumah, yang berbicara tentang hidup saudara dan saya. Rumah juga menggambarkan keluarga. Kitab Mazmur kata kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, semua kita mau merindukan bahwa keluarga kita itu keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, bahkan dengan mertua, dengan kerabat siapapun yang ada di dalam satu rumah, tentunya kita merindukan satu keluarga yang harmonis. Nah itu Alkitab katakan kalau bukan Tuhan yang membangun itu, maka sia-sia. Kalau Tuhan yang bangun, saya percaya kebahagiaan rumah tangga itu akan benar-benar dilimpah ruahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, rumah juga berbicara tentang gereja. Gereja tempat di mana kita berkumpul, gereja tempat di mana kita bersekutu di tempat ini. Ya, ini adalah rumah Tuhan. Orang-orang percaya semua bersekutu menyembah Tuhan, memuji Tuhan di rumah Tuhan. Dari ketiga pengertian ini, pertanyaannya apa yang membuat hidup kita kuat? Yang membuat hidup kita kuat, fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat sama dengan batu. Coba baca 1 Korintus pasal 10 ayat 4. 1 Korintus pasal 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah siapa? Kristus. Batu karang itu adalah Kristus. Fondasi yang kuat sama dengan batu. Jadi orang percaya tidak mendirikan dasar hidupnya di atas dasar agama. Orang percaya tidak mendirikan rumahnya, bangunan hidupnya di atas dasar kekayaan, di atas dasar harta, di atas dasar ilmu pengetahuan, di atas dasar kepandaian, kepintaran, kecerdasan. Enggak. Tetapi fondasi yang kuat Alkitab katakan adalah Kristus. Amin. Rasul Paulus itu orang pintar. Rasul Paulus itu orang hebat. Kalau saudara baca surat-surat Paulus itu sungguh sangat luar biasa sekali. Rasul Paulus itu orang pintar, orang hebat, orang sangat luar biasa sekali. Dan dia berjumpa dengan Kristus, lalu ya Allah pakai dia menjadi satu sarana yang sangat luar biasa sekali untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus dia tidak meletakkan dasar hidupnya di atas tradisinya. Paulus tidak lagi meletakkan dasar hidupnya di atas kecerdasan, kepintaran, kehebatannya.
Tetapi Paulus, dia meletakkan dasar hidupnya di atas dasar Kristus. Sehingga dia berkata, kalau sekarang aku telah menerima Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia, bahkan dipakai oleh Tuhan, dia berkata bahwa apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak ada. Coba baca Roma pasal ke-8, Roma pasal 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun mungkin dunia ini bergoncang ya, sekalipun mungkin dunia ini ya sudah serba tidak pasti, tapi saya percaya setiap orang percaya yang meletakkan dasar hidup Yesus Kristus, maka dia akan tetap kokoh berdiri. Amin. Amin. Akan tetap kokoh berdiri. Iblis itu tidak memusuhi hewan-hewan. Iblis itu tidak memusuhi tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon-pohon. Tetapi iblis itu memusuhi manusia yang adalah ciptaan Allah yang mulia. Manusia yang adalah diciptakan, dikatakan oleh Alkitab dalam kitab Kejadian, diciptakan menurut Allah. Iblis itu paling kesal sekali sama manusia. Dia mau menghancurkan manusia. Tujuannya supaya bagaimana orang percaya itu ya tidak dapat bahagia. Kalau bisa dihancurkan aja sekalian. Itu tujuan iblis. Dia mau menghancurkan kehidupan orang percaya sebagai ciptaan yang mulia. Tetapi orang yang mendirikan dasar hidupnya di atas dasar Kristus, saya percaya ya Tuhan akan terus bela hidupnya. Roh Kudus akan terus menuntun sampai kepada keselamatan yang sempurna itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa demikian? Saya akan memberikan satu gambaran, ilustrasi yang singkat sekali ya, bahwa kehidupan kita itu memang tergantung penuh kepada Yesus Kristus. Ya, contoh misalkan begini, ya. Ikan itu naturnya air. Ya, coba saudara pelihara ikan yang bagus gitu ya. Kan ada orang yang suka senang pelihara ikan ya. Lalu ikan itu saudara ambil dari air. Saudara punya kulkas yang bagus sekali, harganya mahal. Lalu diambil ikan dari air, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Ikan itu akan jadi apa? Ya, beku dan mati ya. Lah, kalau pohon itu naturnya apa? Ya, kalau tadi kan ikan air ya. Ikan itu tidak bisa lepas dari air. Kalau ikan lepas dari air, pasti mati. Nah, sekarang kalau pohon naturnya apa? Naturnya tanah ya. Pohon itu naturnya tanah. Saudara punya rumah yang mewah. Ambil tuh pohon, saudara pingin pohon itu taruh di rumah yang mewah. Ya karena eman ya, tanaman itu mungkin bagus kan, atau mungkin kembang ya bagus kan di tanah ya, taruh rumah yang mewah aja. Kira-kira akan jadi apa ketika saudara cabut tanaman itu dari tanah lalu taruh di rumah saudara yang mewah? Ya akan jadi apa kira-kira? Mati ya. Demikian halnya dengan orang percaya. Orang percaya itu naturnya Kristus. Amin. Amin. Orang percaya itu jauh dari Kristus. Saudara jauh dari Tuhan. Hidup rohanimu akan mati. Semakin lama semakin lemah. Akhirnya mati. Orang percaya itu naturnya punya habitat rohani seperti ini. Kita punya kumpulan rohani seperti ini. Kita menjauhkan diri kita dari habitat rohani kita, saya percaya rohani kita akan semakin merosot dan lemah. Dan lama kelamaan bukan lemah tapi mati. Oleh sebab itu
di atas fondasi Kristus, orang percaya harus membangun imannya yang murni. Di atas batu karang, yaitu fondasi Yesus Kristus, kita bangun iman kita yang murni. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang 13, kita lihat di sana ada iman yang murni, ada iman yang palsu. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 13 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kita meletakkan dasar iman kita itu di atas dasar Kristus. Ayat 12 dikatakan, maka orang membangun di atas dasar ini, maksudnya di atas dasar Kristus dengan emas, perak, batu permata. Ini kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Semua pekerjaan kita itu akan diuji oleh api. Apakah kita memiliki iman yang murni atau iman yang palsu? Iman yang murni adalah emas, perak, batu permata. Ya, kita tahu bahwa emas, perak, batu permata ini kan ada bobotnya, bukan? Punya bobotnya ya. Nilainya mahal, bukan? Nah, saya percaya kita kita bahkan merindukan ya iman kita yang murni itu diletakkan di atas dasar perak, emas, dan batu permata kokoh. Ya, emas itu semakin dibakar, semakin keluar kemurniannya. Amin. Semakin diproses, dibakar, itu semakin keluar kemurniannya. Apakah iman kita seperti itu? Ataukah iman kita hanya terbuat dari ya kayu, rumput kering, jerami, tidak berbobot dan mudah terbakar? Kita melihat contoh iman yang murni di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab, dalam kitab Daniel, di sana ada kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah tahu tentang kisah ini. Ketika raja buat satu patung yang besar, lalu dia umumkan, ya, dia buat satu aturan bahwa semua rakyat harus menyembah patung emas ini. Tetapi dijumpai ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak menyembah patung ini. Raja ini sangat marah. Lalu dipanggillah ketiga orang ini. Raja bertanya, mengapa kamu tidak menyembah patung ini? Ya, mereka tidak mau menyembah karena mereka tahu yang mereka sembah adalah Allah. Raja memberikan kesempatan terakhir. Kalau tidak sembah, kalian akan dimakan api yang menyala-nyala, dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka berkata kepada raja, Raja, Allah yang kami sembah, kalaupun tidak mau menolong kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat itu. Bukankah ini iman yang murni? Mama saya itu termasuk, saya pikir-pikir, saya coba perhatikan, itu imannya itu murni juga. Ya. Dulu tiap kali dia datang di Surabaya selalu sakit. Sakitnya yang paling parah waktu itu ketika dia diopname di rumah sakit Siloam. Dia masuk ICU. Ya, lalu dokternya itu ada ahli jantung lah, ada ahli ginjal lah, lalu jantung bilang, wah ini jantungnya parah banget. Lalu bilang ini ginjalnya parah, harus dioperasi. Padahal dia dulu pernah operasi di Manado. Ya, ketika dengar operasi itu, mama saya bilang, oh jangan, tidak ada kata-kata operasi. Ya, di ICU itu, ya saya datangin, lalu saya berdoa, lalu dia bilang ke saya begini. Ya, dia bilang kalau sudah agak baikan, mending bawa pulang mama ke desa, bawa pulang ke kampung gitu ya. Ya, kembali ke kampung saja. Ya. Terus di sini kan banyak dokter, ada rumah sakit. Kalau ada apa-apa kan gampang dalam hal kesehatan, bukan? Nah, setelah itu satu kali waktu dia berkata kepada saya begini. Dia bilang, mama ini kalau di kampung itu kan pendoa. Tiap kali sakit selalu berdoa sama Tuhan, dan Tuhan selalu sembuhkan.
Dia bilang nanti kalau sakit lagi di kampung, lalu berdoa sama Tuhan dan Tuhan tidak sembuhkan, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Nah, dari sini kesimpulannya saya melihat betapa teguhnya iman, ya, iman mama, ya. Sekalipun Tuhan tidak tolong, dia berkata bukannya berarti Tuhan tidak sayang. Berarti ada maksud Tuhan yang lain. Mungkin sudah waktunya begitu. Dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang dia sembah. Itu iman yang murni. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara dan saya? Ya, iman kita ada di mana? Apakah kita memiliki iman yang murni? Bagian yang kedua dari ayat ini kita lihat apa yang menguji hidup kita. Apa yang menguji hidup kita? Ayat 48b dikatakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dibiarkan karena rumah itu kokoh dibangun. Masalah besar di dalam ayat ini digambarkan seperti air bah yang menguji iman kita. Kemudian seperti banjir yang menguji iman kita. Lalu bagaimana masalah itu bisa datang? Ada masalah itu datang bisa tiba-tiba tanpa kita bisa prediksi. Ada nggak masalah itu datang kepada saudara, lalu dia permisi dulu? Ya ibu, bapak, sebentar aku akan datang ya. Kamu siap-siap loh ya. Sebentar masalah ekonomi, masalah resesi ekonomi, krisis dalam macam-macam ya, kerjaan apa akan datang menimpa bapak ibu. Ya, siap-siap lah ya. Ada yang seperti itu kira-kira masalah datang? Ya, ada kalanya masalah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita duga, tiba-tiba tiba-tiba sama kita seperti dipukul itu. COVID-19 ini itu ya sangat menghantam sekali sampai di sisi kehidupan manusia. Luar biasa sekali masalah ini. Dia datang itu tanpa diundang, tanpa diketahui. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba. Oleh sebab itu kita harus siap sedia, bukan? Alkitab selalu memperingatkan kita siap sedia, berjaga-jaga, hidup siap sedia, hidup berjaga-jaga. Oleh sebab itu doa itu kita jangan tinggalkan. Bersekutu dalam persekutuan rohani yang seperti ini jangan kita tinggalkan. Jangan kita banyak alasan loh Bapak Ibu. Karena kita tahu hari-hari ini semakin dekat. Bagaimana datangnya masalah? Ada kalanya masalah itu datang, tapi disertai dengan peringatan dulu. Ya, diberitahu sebelumnya, tapi ada kalanya orang itu responnya berbeda. Di dalam kitab Kejadian, pasal 7 ayat 4 dan 5 di sana menceritakan tentang ketika Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah melalui Nuh diperingatkan dulu. Ya, Nuh buat bahtera di atas gunung. Saya percaya ketika bahtera itu jadi, mulai berkata kepada orang-orang yang ada, ayo masuk ke dalam bahtera, karena sebentar lagi dunia ini akan dihancurkan oleh Allah dengan air bah. Mungkin saja kalau saya ada pada waktu itu ya, di situ mungkin agak berpikir lain, kok tidak masuk akal ya. Bagaimana buat kapal di atas bukit, di atas gunung, lalu Nuh katakan akan turun hujan 40 hari 40 malam lamanya. Ya, dunia ini akan dihancurkan dengan air bah. Mana mungkin sih itu bisa terjadi? Kalau seperti ini tidak pernah terjadi, tetapi Allah menggenapi firman-Nya. Allah menghancurkan dunia dengan air bah, disertai dengan peringatan dulu. Tapi responnya bagaimana? Oleh sebab itu dalam komunitas rohani seperti ini, ya tentunya kita senang sekali, saudara senang
saudara itu punya hamba Tuhan, punya gembala yang menggembalakan saudara. Yang saya percaya kalau jemaat itu ada masalah, ada sesuatu yang mungkin harus dibicarakan dengan gembala memberikan masukan. Ya, tinggal di sini kan letaknya bagaimana setiap orang percaya itu harus peka. Bahkan mungkin Anda berdoa, sedang menyembah Tuhan. Ada kalanya kan kita harus peka rohani kita. Ya, ada sesuatu yang Tuhan mau bicara kepada kita secara pribadi, disampaikan peringatan terlebih dahulu. Lalu bagaimana respon kita? Ya, gembala memberikan nasihat rohani, ya, memberikan wejangan-wejangan. Tangkap loh Bapak Ibu. Aplikasi di dalam kehidupan ini bicara mengenai apa yang menguji hidup kita. Masalah besar digambarkan dengan air bah dan banjir. Bagaimana kita aplikasikan dalam hidup kita? Apa yang menguji hidup kita? Kenyamanan hidup itu bisa ujian bagi hidup kita. Ya, ada orang yang hidupnya nyaman, hidupnya mewah, pintar bisnis, pintar cari uang, hartanya bergelimpangan. Kenyamanan hidup itu bisa satu ujian bagi hidup kita. Sehingga apa? Andalkan kekuatan sendiri. Dia mulai mengandalkan kemampuannya sendiri. Coba baca 1 Korintus pasal 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Alkitab ingatkan kita, hati-hati. Hati-hati. Orang yang angkuh, orang yang sombong, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menganggap, oh, aku ini gak mungkin jatuh lah. Ya, usahaku udah seperti ini, mana mungkin sih jatuh. Hati-hati, Alkitab katakan. Kemudian apalagi yang menguji iman kita? Masalah bisa datang itu berupa penderitaan yang hebat. Jadi masalah itu bisa datang ya berupa penderitaan yang hebat. Masalah itu bisa berupa ujian di dalam hidup ini. Ada seorang teman saya berkata bahwa dunia ini sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu ada ujiannya. Ya, ujian itu hidup yang berupa permasalahan hidup yang kita hadapi di hari-hari ini. Di sini membuktikan apakah kita meletakkan dasar iman kita yang murni di atas dasar Kristus. Kalau kita meletakkan dasar iman kita yang murni di atas dasar Kristus, saya percaya orang itu pasti akan bertahan. Dia akan kuat, dia akan bertahan. Emas, perak, batu permata. Tapi kalau imannya di atas dasar rumput kering, jerami yang mudah terbakar, percaya Yesus sih percaya Yesus. Tapi ketika masalah itu datang, ya, dia mulai meragukan, adakah Tuhan ya? Masih adakah Tuhan ya? Dalam kondisi seperti ini, kenapa Tuhan tidak tolong ya? Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi ya? Kok nggak selesai lah? Ini pertanyaan yang sering kali muncul. Ketika virus corona itu mulai merebak, itu saya baca ya, itu harga di mana-mana itu mulai ya drop luar biasa, termasuk tiket pesawat terbang. Ya, di Cina itu pada waktu saya ya bandingkan antara Jakarta Banyuwangi, Jakarta Bali gitu. Ya, harga tiket pesawatnya itu cuma Rp60.000. Ya, jarak perjalanan 1,5 jam, itu tiket pesawatnya itu hanya Rp60.000, murah sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau bepergian ke Cina itu tuh, wah, itu cocok sekali, pas sekali. Ya, harga hotel itu di Bali sekarang ini murah sekali. Satu hari itu ada yang cuma 100.000, jadi 1 bulan 3 juta. Kalau dulu 1 malam 3 juta, sekarang 1 bulan 3 juta. Ada yang mau bepergian ke Bali? Ya, ini waktunya liburan ke Bali, pas ini. Apa-apa murah. Ya, jadi kalau kita mau jalan-jalan ke Bali, ini paling pas.
Ya, jadi kita lihat di sini kesimpulannya, begitu banyak orang takut. Tetapi anehnya, ya ada begitu banyak orang dengan virus rohani, ya virus yang membunuh rohani, menjauhkan diri dari persekutuan, jauh dari doa, jauh dari baca firman Tuhan. Orang nggak takut, padahal itu membunuh rohaninya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Allah, saya percaya Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu dari kebenaran firman Allah ini. Kita jangan jauhkan diri dari persekutuan kita seperti ini. Amen. Tetap setia, amin. Amen. Baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Jangan luputkan itu dari hidup kita. Karena kekuatan kita cuma ada di situ saja. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat hidup kita tidak goyah? Ayat 49 dari Injil Lukas pasal 6 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 25 di sana dikatakan, kalau kita mau membuat hidup kita tidak tergoyahkan, maka dengar dan lakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya bertekun untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukan cuma sekedar dengar firman, bahkan ada yang ahli firman. Tuh. Ada yang berkata, waduh, firman Tuhan saya sudah baca 3 putaran firman Tuhan. Ya, baca toh. Alkitab katakan, mendengar dan melakukan firman, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Membuat hidup tidak tergoyahkan, mendengar dan melakukan firman. Sebab Alkitab katakan begini, bukan saja dari roti manusia itu bisa hidup, ya. Betul? Ada yang ingat ayat itu? Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari Mulut Allah. Dari itulah manusia boleh hidup. Oleh sebab itu, dengar dan lakukan firman. Kemudian yang berikutnya, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Hidup yang tidak tergoyahkan adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ini umum sekali, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti ya. Hidup kita diyakinkan, dikuatkan bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab jelaskan, orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang itu loh, dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan dia tidak mengenal yang namanya terik panas matahari, ya, musim tidak menuai. Dia terus mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu jangan andalkan kekuatanmu. Jangan, berapa banyak orang yang andalkan harta kekayaan berhadapan dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan ini babak belur. Saya baca satu kisah yang di Italia itu, seorang miliarder ketika istrinya, mamanya, keluarganya meninggal semua karena COVID-19, padahal dia kaya sekali. Ya, dia miliarder. Akhirnya dia ambil sikap dia mati bunuh diri karena dia merasa kesepian sekali. Ya, dia orang-orang yang dia kasihi. Dia ambil sikap, mending saya sudah mati sekalian bunuh diri. Dia bunuh diri sekali. Lihat, bukankah harta kekayaan itu tidak bisa diandalkan? Dia berhadapan dengan yang tidak kelihatan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah di dalam hidup ini, selama kita hidup, kita menempatkan Tuhan yang paling utama. Amin. Andalkan Tuhan yang paling utama. Amin. Amin. Karena di dalam Tuhan itu ada jaminan yang pasti.
Dunia tidak bisa berikan kepastian. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita diberikan kepastian dalam hidup kita. Amin. Kemudian berjaga dan berdoa. Matius pasal 26 41 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tapi daging lemah. Ini yang membuat hidup kita tidak tergoyahkan. Berdoa dan berjaga itu membuat hidup kita tidak tergoyahkan. Doa itu napas hidup orang percaya. Amin. Amin. Kalau orang kurang berdoa bagaimana? Ngos-ngosan ya. Kalau tidak berdoa bagaimana? Wah, loyo bisa mati tuh. Ya. Jadi berjaga dan berdoa supaya apa? Kita hidup tidak tergoyahkan. Karena masalah akan datang, kemudian itu kita tidak duga akan bentuknya seperti apa. Ada orang berkata kepada saya, kemarin masalah saya dahsyat sekali, luar biasa sekali dengan adanya COVID ini. Wah, macam-macam masalahnya. Ya, yang kemarin belum selesai, hari ini muncul lagi masalah yang lain, besok muncul lagi. Sama seperti gelombang laut. Mampukah kita, pertanyaannya? Manusia nggak mampu. Oleh sebab itu, berjaga berdoa, andalkan Tuhan. Ya, saya percaya kita akan memberikan kekuatan. Yang terakhir, nih, komunitas rohani yang positif. Miliki komunitas rohani yang positif. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan lingkungan-lingkungan di luar persekutuan kita orang percaya. Itu hati-hati. Mungkin ketika saudara kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, yang ada itu hanya ada motivasi-motivasi negatif yang menakutkan. Loh, ini nanti akan jadi begini, akan jadi begini, yang membuat hati kita menjadi khawatir, bahkan mungkin kecil. Tetapi di dalam komunitas rohani yang baik, dibina oleh Bapak Gembala, iman rohani saudara terus dikuatkan, dibangkitkan, sehingga kita mempunyai satu pengharapan. Kita tahu kita punya pengharapan, kita terus kuat dalam kita menjalani hidup ini. Amin. Oleh sebab itu jangan tinggalkan komunitas rohani yang positif. Dalam persekutuan, datanglah persekutu. Di gereja seperti ini sekalipun kita jaga jaraknya, ini bagus sekali. Ya, 2 meter, isinya juga mungkin 50, ya 40%, nggak apa-apa. Tapi kita jangan tinggalkan kumpulan rohani seperti ini. Saya percaya kalau kita tinggalkan, iman rohani kita akan semakin nurun, lemah, dan akhirnya mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang menghadapi tantangan, ya, bagaimana kita kuat? Yang pertama, kita harus taruh fondasi hidup kita di atas dasar Yesus Kristus dengan iman kita yang murni. Amen. Lalu apa yang menguji hidup kita? Kita tahu bahwa yang menguji hidup kita itu ada bahaya air bah, ada banjir, kenyamanan hidup, bisa ujian, penderitaan hidup, ujian. Tetapi apakah kita kuat? Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti kuat. Amen. Apa yang membuat hidup kita tidak tergoyahkan? Kita harus dengar dan lakukan firman itu. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu, berjaga dan berdoa. Jangan meninggalkan komunitas rohani yang ada di gereja lokal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Dia adalah gembala yang agung kita, imam agung kita. Di saat mungkin kita susah, dia selalu ada, dekat dengan kita. Sebab itu, biarlah kita terus berharap hanya kepada Kristus saja. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Kau lebih dari yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sambil bangkit berdiri, saya ajak saudara terus nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu. Lebih lagi ku sanjung. Haleluya. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang baik, yang baik, dan ku datang menyembahmu. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang baik, haleluya, yang baik, amin. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah. Sanjung. Kau di tempat ini, sebab aku, haleluya, ku sanjung. Kau lebih dari yang baik, haleluya, yang baik, amin. Dan ku datang menyembahmu. Mari semua nyanyikan dengan iman, haleluya. Angkat hati dan jiwamu kepada Allah. Oh, ku sanjung, haleluya. Kau di tempat ini, amin, amin, haleluya. Sebab Engkau, glory bagi namamu Yesus, glory, haleluya. Kau lebih dari yang baik, yang lain, yang baik, dan ku datang menyembahmu. Haleluya. Mari ambil waktu untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Buka suaramu dan engkau sembah Tuhan. Sembah Dia. Engkau Allah yang kaya. Dia lama, 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 tak dia lama, 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 lama. Mari buka suaramu, angkat hati dan jiwamu untuk engkau menyembah Dia. Sembah. Dialah Raja di atas segala raja.
Haleluya. Mari tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkatalah sesuatu kepada Tuhan. Ucapkanlah sesuatu kepada Tuhan dari hatimu. Kita gak bisa melepaskan diri dari hadirat Allah. Kita harus terus bergantung dan percaya kepada Yesus. Hanya Yesus. Tanamkan di dalam hati dan jiwa. Hanya Yesus. Yesus satu-satunya kekuatan kita. Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita. Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain dalam dunia ini. Itulah sebabnya ambil waktu hari ini. Sampaikan sesuatu kepada Tuhanmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami masalah pergumulan hidup. Percayalah kepada Yesus. Lakukan firman Allah dengan setia. Engkau akan melihat mujizat yang luar biasa terjadi. Engkau akan mengalami mujizat keajaiban Tuhan. Haleluya. 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 Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Yalah mata kialah masakalah. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, kalau engkau sakit hari ini, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Percayalah bahwa kuasa Yesus, kuasa nama Yesus, darah Yesus menyembuhkanmu dari semua sakit penyakit. Jamah bagian tubuh yang sakit dan alami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Semua sakit penyakit diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Engkau punya pergumulan hidup, kau punya masalah keluarga, kau punya masalah pekerjaan, masalah apa saja yang sedang kau hadapi hari-hari ini, percayalah
Dengan melakukan firman Tuhan engkau mengalami mujizat Allah. Haleluya. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan memberi solusi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Ada mujizat, ada kemenangan. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Percayalah, di dalam Yesus engkau menang. Bahkan engkau lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati dan percaya Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Dayung-Dayung. Ya, kita menuju ke seberang. Kita akan pergi ke sorga. Ya, menempati kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku dayung-dayung. Amin. Menuju bernyanyi lagu ini sambil ekspresi gerakannya. Ya, seperti orang mendayung. Jadi jangan ku dayung-dayung, orang mendayung bukan begini ya. Tapi orang mendayung dia menggerakkan tangannya mendayung. Mari kita sambil menggerakkan badan ya, terlalu lama duduk dengar firman Tuhan juga gak enak ya. Sekarang kita bergerak sedikit lah biar sehat, biar imunnya naik. Haleluya. 2, 3, ku dayung-dayung. Haleluya.
beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Jadi kalau mau selamat naik perahu, ya ada bersama Yesus ya. Haleluya, bersama Yesus nggak selamat. Ya, haleluya ya. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, tetap tinggal berdiri, kita akan doa penutup ya. Jangan lupa hari Rabu ada ibadah tengah minggu di tempat ini, tetap kita menaikkan doa dan penyembahan, memuji menyembah Tuhan. Sedikit waktu lagi, tidak lama Bapak Ibu ya. Ini waktu tinggal sebentar. Gunakan dengan baik waktu yang ada untuk engkau membuat dirimu semakin dekat dan melekat Tuhan. Haleluya. Dan hari Jumat jangan lupa kami mengadakan pendalaman Alkitab di tempat ini ya. Juga kami siarkan secara langsung melalui grup Facebook VCS ya. Datanglah kita belajar. Sementara ini masih dalam materi akhir zaman. Jadi bagus sekali kita mengikuti ini ya, supaya kita lebih paham, lebih mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam gereja maupun pada akhir zaman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Errol. Ya, terima kasih yang sudah melayani kita 2 sesi, yang pertama dan yang kedua ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku. Bapak Ibu yang berulang tahun yang belum didoakan, mari maju. Kami akan mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Yuli yang engkau sudah tambahkan usianya setahun lagi. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia berumur panjang, sehat dan kuat tubuhnya. Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi. Biarlah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dilimpahkan Tuhan dalam kehidupannya. Damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah, kebahagiaan yang sempurna dari Tuhan diberikan kepada ibu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan yang sudah dibawa anak-anakmu ke dalam rumah Tuhan. Mereka membawa di hadapan-Mu dengan kerendahan hati mereka sebagai rasa hormat kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur atas semua berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, hamba berdoa biarlah tangan Tuhan terulur menerima setiap persembahan ini, baik persembahan korban syukur, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Sama-sama Tuhan berkati. Ya Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap sorga, sehingga dicurahkan berkat dari sorga di atas. Biarlah Engkau membuka mata air yang ada di bumi ini Tuhan, sehingga mengalir dan terpancar keluar berkat jasmani. Dan semua itu memenuhi usaha pekerjaan
mata pencaharian anak-anakmu, sehingga tidak ada anak-anakmu yang mengalami krisis ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan kebutuhan pokok setiap hari. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber berkat bagi anak-anak semua. Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka. Engkau melimpahkan berkat atas hidup mereka semua ya Tuhan. Berkat 30 kali ganda, berkat 60 kali ganda, bahkan berkat 100 kali ganda digenapi dalam kehidupan anak-anakmu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati saat engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa saja yang engkau perbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah raya kedua hari ini. Haleluya, haleluya. Rahmat tangan sebelum Bapak Ibu kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati.